Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Hatta dengan NIM 2234 3083 dari Prodi Informatika Universitas Negeri Padang. Di mata kuliah Pengantar Kewirausahaan. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah Business Plan. Poin-poin dalam pertemuan kali ini yaitu apa itu Business Plan, manfaat Business Plan, komponen Business Plan, Executive Summary, analisis pasar, strategi pemasaran, proyeksi keuangan, resiko bisnis, dan terakhir yaitu adalah kesimpulan. Apa itu business plan? Business plan adalah dokumen tertulis yang menjelaskan rencana bisnis suatu perusahaan atau usaha. Business plan berisi gambaran umum tentang produk atau jasa yang akan ditawarkan, target pasar, strategi pemasaran, proyeksi keuangan, dan risiko bisnis yang mungkin terjadi. Business plan sangat penting dalam memulai usaha, karena dapat membantu mengukur potensi keuntungan dan risiko bisnis. Dengan membuat business plan, kita juga dapat merencanakan strategi pemasaran yang efektif dan mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi di masa depan. Selain itu, business plan juga dapat menjadi acuan bagi investor atau pihak lain yang tertarik untuk bekerjasama dengan perusahaan atau usaha kita. Manfaat business plan. Membuat business plan dapat membantu Anda mengukur kinerja bisnis dan memperbaiki rencana di masa depan. Dengan membuat business plan, Anda dapat memantau kemajuan bisnis dan mengevaluasi apakah target yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Jika terdapat masalah dalam bisnis, Anda dapat menemukan solusi yang tepat dengan cepat. Selain itu, business plan juga memberikan dokumentasi bagi perusahaan atau lembaga. Dokumen ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengambil keputusan bisnis di masa depan, seperti pengajuan pinjaman atau kerjasama dengan investor. Business plan juga dapat digunakan untuk memperoleh sertifikasi atau lisensi bisnis. Komponen business plan. Komponen-komponen yang harus ada dalam sebuah business plan meliputi executive summary, analisis pasar, strategi pemasaran, dan proyeksi keuangan. Executive summary adalah ringkasan dari rencana bisnis yang mencakup tujuan, visi, misi, dan strategi perusahaan. Analisis pasar berisi informasi tentang pasar yang akan dilayani, seperti ukuran pasar, tren, dan pesaing. Strategi pemasaran menjelaskan bagaimana produk atau jasa yang akan dipasarkan pada konsumen potensial, termasuk strategi potensial, distribusi, dan penetapan harga. Proyeksi keuangan memperlibatkan perkiraan pendapatan dan biaya selama beberapa tahun ke depan, serta laba rugi dan arus kas yang diharapkan. Semua komponen ini sangat penting dalam sebuah business plan, karena memberikan gambaran lengkap tentang rencana bisnis dan membantu pemilik bisnis untuk membuat keputusan yang tepat. Dalam menyusun business plan, pastikan bahwa setiap komponen telah tercakup dengan baik dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut. Kita masuk ke Executive Summary. Executive Summary adalah ringkasan singkat dari keseluruhan bisnis plan yang mencakup tujuan produk atau jasa yang ditawarkan, target pasar, strategi, pemasaran, proyeksi keuangan, dan risiko-risiko yang mungkin terjadi. Meskipun berada di awal dokumen, Executive Summary sebaiknya ditulis setelah seluruh isi bisnis plan selesai dibuat agar bisa merangkum secara akurat. Dalam menulis Executive Summary, hindari penggunaan bahasa teknis dan jargon yang sulit dipahami. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca yang tidak memiliki latar belakang bisnis atau keuangan. Menggunakan kalimat singkat dan padat, dan fokuskan pada hal-hal utama yang ingin disampaikan. Pastikan juga untuk menonjolkan keunikan dan keunggulan produk atau jasa yang ditawarkan. Analisis pasar. Analisis pasar adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pasar yang akan dilayani oleh bisnis Anda. Hal ini penting dalam bisnis plan karena membantu Anda memahami siapa pelanggan Anda, apa kebutuhan mereka, dan bagaimana Anda dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Ada beberapa cara untuk melakukan analisis pasar, seperti survei, wawancara, dan penelitian online. Misalnya, jika Anda ingin membuka toko baju, Anda dapat melakukan survei untuk mengetahui preferensi fashion di daerah tersebut, atau melihat data penjualan online untuk mengetahui tren fashion terkini. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana untuk mempromosikan produk atau layanan Anda kepada konsumen yang tepat.
Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam merencanakan strategi pemasaran, seperti menentukan target pasar, mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, menentukan posisi pasar, menentukan harga, memilih saluran distribusi, dan membuat pesan promosi yang efektif. Untuk menentukan target pasar, Anda perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, minat, dan lokasi geografis. Setelah itu, Anda perlu mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen dengan melakukan riset pasar. Kemudian, Anda perlu menentukan posisi pasar Anda. Itu bagaimana produk atau layanan Anda akan dibedakan dari pesaing. Setelah itu, Anda perlu menentukan harga yang sesuai dengan nilai produk atau layanan Anda, memilih saluran distribusi yang tepat, dan membuat pesan promosi yang efektif untuk menarik perhatian konsumen. Proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan adalah gambaran perkiraan keuangan di masa depan yang dibuat berdasarkan data historis dan asumsi-asumsi tertentu. Untuk membuat proyeksi keuangan, langkah pertama adalah mengumpulkan data-data historis seperti laporan keuangan dan catatan transaksi keuangan lainnya. Selain itu, tentukan asumsi-asumsi yang digunakan dalam proyeksi, seperti tingkat pertumbuhan penjualan dan biaya operasional. Dari data dan asumsi tersebut, Anda dapat membuat proyeksi laba rugi dan arus kas. Proyeksi laba rugi akan menunjukkan perkiraan pendapatan dan pengeluaran perusahaan di masa depan. Sedangkan proyeksi arus kas akan menunjukkan aliran kas masuk dan keluar dari perusahaan. Dengan memiliki proyeksi keuangan yang akurat, Anda dapat memperkirakan kebutuhan modal dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Selanjutnya itu adalah risiko bisnis, yaitu potensi terjadinya kerugian atau kegagalan dalam menjalankan usaha. Risiko ini dapat berasal dari berbagai faktor seperti perubahan pasar, persaingan yang ketat, perubahan regulasi, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi risiko bisnis, ada beberapa langkah yang dapat diambil seperti melakukan diversifikasi produk atau layanan, memperkuat branding, meningkatkan efisiensi operasional, dan lain sebagainya. Selain itu, penting juga untuk memiliki rencana cadangan jika terjadi hal-hal yang tidak terduga. Terakhir, kita masuk ke kesimpulan. Dalam memulai usaha, bisnis plan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Bisnis plan dapat membantu Anda dalam merencanakan strategi dan mengukur kemajuan bisnis Anda di masa depan. Untuk membuat bisnis yang efektif, pastikan untuk memasukkan semua komponen yang dibutuhkan seperti eksekutif summary, analisis pasar, strategi pemasaran, dan proyeksi keuangan. Selain itu, jangan lupa untuk mengatasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam bisnis Anda. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.